Punya pabrik banyak, jadi salah satu produsen sepatu terbesar di dunia, tapi yang punya bukan orang Indonesia. Apakah ini bisa dibanggakan atau justru sebuah kemunduran? Yuk, kita bahas peliknya industri sepatu dalam negeri kita di konten Detektif Show kali ini. Di tengah ekonomi yang lagi gonjang-ganjing karena sesar Lembang, enggak, maksud gue karena pergolakan politik dunia yang lagi nggak baik-baik aja. Terutama dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina kemarin. Ini memunculkan banyak peluang baru bagi industri di Indonesia. Kita bakal berfokus ke industri alas kaki di Indonesianya aja ya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menghadiri peluncuran pabrik sepatu yang berada di Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat. Ebenezer berharap pembukaan pabrik sepatu ini dapat menyerap tenaga kerja di tenaga badai PHK. Industri alas kaki di Indonesia ini mendapatkan banyak sekali peluang baru dengan dibukanya banyak pabrik-pabrik baru di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Pabrik-pabrik tersebut ini digadang-gadang bisa menyerap sampai ratusan bahkan jutaan pekerja lokal di sekitarnya. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang masif, ini menjadi secerca harapan lah bagi masyarakat Indonesia dari 19 juta lapangan pekerjaan yang masih belum terrealisasikan oleh Pak Wapres sampai sekarang. Ya, tapi seenggaknya adalah pergerakannya gitu untuk memutus pengangguran di negeri ini, walau baru sedikit. Kalau kita berkaca ke industri tekstil yang justru mengalami penurunan dengan banyaknya pabrik yang gulung tikar, industri alas kaki ini justru semakin berkembang di Indonesia. Tapi bentar, pabrik tekstil tutup, tapi pabrik sepatu ini banyak yang baru dibuka. Ini mah berarti gali lubang tutup liang dong jadinya. Sebenarnya nggak ada perkembangan gitu. Jadi ya 19 juta lapangan pekerjaan baru ini akan tetap menjadi wacana, Pak. Gimana nih? Kalau gini ceritanya kan lapangan kerja ini cuman geser doang gitu, bukan jadi lapangan kerja baru. Kacau. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Coba deh warga di mari cek beberapa pabrik-pabrik sepatu besar yang ada di Indonesia, entah itu yang baru ataupun yang lama, dan lihat siapa pemilik dari pabrik-pabrik tersebut. Contohnya kayak HWI, Pochen Group, Glostar Indonesia, Cinglu, KMK, Panarub, dan lain-lain. Coba tebak, siapa pemilik dari pabrik tersebut? Apakah ada orang Indonesia? Kalaupun ada, seberapa banyak sih? Atau justru pemilik pabrik besar itu adalah pendatang? Entah itu Korea, Vietnam, Cina, Taiwan, dan lain-lain. Ini yang menjadi keresahan kami gitu setelah tahu kenyataan pahitnya di dalam industri alas kaki Indonesia. Walaupun Indonesia memang menjadi salah satu negara produsen sepatu terbesar di dunia, bahkan kemarin Menteri Perindustrian ini baru aja memberitakan kebanggaannya lewat media. Beliau ini menyampaikan bahwa ini merupakan pencapaian yang gemilang karena Indonesia ini masuk peringkat 6 sebagai ekspor alas kaki terbesar di dunia. Yang padahal di tahun 2022 berdasarkan data dari World Footwear Yearbook, Indonesia ini menjadi produsen terbesar ketiga di dunia dengan nilai ekspor mencapai 535 juta pasang per tahunnya. Bangga atau sengaja kan sebenarnya ini sebuah kemunduran ya. Maksudku kayak tadinya peringkat 3, beberapa tahun kemudian jadi peringkat 6. Ini bangga atau sengaja melupakan pencapaian sebelumnya, Pak? Balik lagi ke masalah utama, dari sekian banyak pabrik sepatu di Indonesia, mayoritasnya itu dimiliki sama orang-orang asing, bro. Masyarakat Indonesia memang terserap tenaga kerjanya. Selain tenaga kerjanya, energi dan SDA-nya juga ikut terserap, termasuk limbah-limbah di dalamnya yang ikut diserap juga oleh negara ini. Miris memang, tapi ya
mau gimana lagi gitu. By the way, warga tahu nggak kalau negara kita ini pernah mengalami masa kejayaan manufaktur di tahun 1990-an di eranya Presiden Pak Soeharto. Di kala itu banyak banget industri yang berkembang di sini dan investor itu sangat melimpah pada saat itu. Bahkan sektor manufaktur di Indonesia kala itu berkontribusi sangat signifikan terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8%. Tapi era itu cuman angin lalu yang mungkin akan sangat sulit kita rasakan kembali di era sekarang. Jadi pertanyaan terakhirnya, apakah kita ini sedang berada di tahap yang membanggakan atau justru sebuah kemunduran? Banyak pabrik besar tumbuh dan berkembang di Indonesia, tapi kok pemiliknya justru bukan orang Indonesianya sendiri gitu. Nggak apa-apa bro, yang penting orang kita banyak yang punya pekerjaan, jadi nggak nganggur gitu. Di satu sisi gue setuju akan hal itu untuk mengurangi ya pengangguran dan punglinya gitu. Tapi di sisi lain gue akan terus mempertanyakan, mau sampai kapan kita ini terus dijadikan buruh di negeri sendiri bro? Emang nggak ada gitu niatan untuk menjadi tuan rumah di tanah sendiri? Para senior pabrik di Indonesia memang masih ada yang dimiliki sama orang Indonesianya. Tapi percaya nggak percaya, mereka sekarang ini lagi kesulitan untuk terus bertahan bro. Sulit memang bisa berkembang di negara yang menuntut rakyatnya untuk tunduk pada waktu dan kekuasaan. Dari tahun 1990-an loh, kita ini punya kesempatan untuk berkembang dan belajar dari kejayaan manufaktur. Tapi sekarang kenyataannya gimana? Ada kok, tapi ya nggak disupport sama pemerintahnya. Kita cuma diperas tenaganya dan SDA-nya. Dan kita juga harus memakan limbah-limbahnya gitu, tanpa punya kesempatan untuk bisa berkembang. Tapi sebenarnya masih ada sedikit secercah harapan, karena kami sudah menemukan beberapa pabrik baru dan lama yang bisa mensupport produksi dari brand Indonesia dengan MOQ yang kecil. Ini diharapkan bisa menjadi game changer lah untuk brand Indonesianya ataupun industrinya di Indonesia untuk bisa terus berkembang lebih sangar lagi dari segi kualitas ataupun teknologinya. Dan terakhir, kita sebagai warga yang baik, kita bisa support brand Indonesia dan ikut mengingatkan teman kita yang masih beli KW-KW yang gak jelas juntrungannya gitu untuk beralih ke produk-produk yang lebih worth to buy. Dan oke, segitu aja pembahasan gue kali ini. Semoga bisa tercerahkan dan semoga bisa bermanfaat untuk negara dan bangsa ini. Oke, gue Bangker pamit undur diri. Adios. Pengalaman mengerikan terjebak di kamar mandi selama 8 jam. Saroni. Aneh-aneh aja.